Rusia dan Saudi Arabia ini udah pernah terjadi juga ya, kira tahun 2016, tidak ada kesepakatan. Tapi kemudian mereka kompak lagi dan terus sepakat untuk memotong 2,5 juta barel waktu itu ya. Nah, sekarang kejadian lagi. Dan saya pikir nanti juga akan kompak lagi saya pikir ya, karena kepentingannya sama gitu hanya gitu. Artinya masih ada potensi untuk rujuk kembali begitu. Ada potensi. Dan akhirnya akan menaikkan harga minyak dunia. Akan menaikkan harga lagi gitu. Lalu momen apa nih kira-kira yang akan bisa membuat kembali rujuk lagi antara Arab Saudi dan Rusia? Ya kepentingan bersama. Karena sebetulnya lawan mereka itu juga adalah Amerika kan. Amerika memproduksi namanya shale oil itu luar biasa besarnya. Dan itu juga yang kalau kalau harga terlalu tinggi pun ya akan juga menyebabkan Amerika akan meningkatkan produksi lagi kan. Jadi nanti itu harga itu akan berada pada 60 nanti naiknya. Prediksi Bapak 60 ya, gitu kira-kira juga pasar juga memprediksi demikian. Kan di atas 60 produksi shale oil ya atau minyak serpih Amerika itu akan meningkat lagi. Nah itu membuat drop lagi. Jadi mereka menjaga keseimbangan balance antara supply dan demand sebetulnya. Negara-negara OPEC ini termasuk non-OPEC yang Rusia. Prediksi Bapak 60, tadi beberapa analis mengatakan di sekitar 47, 50 begitu. Lalu kalau sekarang kita lihat kan 30-an begitu ya Pak ya rentangnya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga sampai ke prediksi Bapak? Yang pertama itu adalah yang jelas krisis corona harus berakhir dulu kan. Krisis corona berakhir berarti pasar atau melihatnya itu secara positif. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat lagi. Sekarang kan pertumbuhan ekonomi itu 3%. Nah, mungkin sekarang di bawah 3%. Kalau 3% ke atas, berarti demand daripada minyak akan meningkat. Itu selalu segaris gitu waktu itu. Tapi kan corona ini juga belum ada jalan keluar begitu Pak, masih terus bertambah korbannya begitu dan belum juga ada solusi dari WHO. Lalu kira-kira kapan ini akan bisa mempengaruhi harga minyak untuk menjadi lebih baik? Ya itu yang susah diprediksi ya. Tapi kalau kita lihat yang dulu penyakit seperti SARS dan MERS itu kan juga akan berakhir dalam beberapa bulan ya. 3 bulan ya 3 kalau bulan kita berkaca dengan yang 3 lalu. bulan itu. Tapi ini kan sudah lebih Pak dari 3 bulan. Maksudnya tidak bisa dibandingkan dengan SARS dan MERS. Iya ini agak lebih parah lagi kita lihat begitu ya. Jadi memang ya mau ya kita mengharapkan aja sekarang SARS-nya corona ini berakhir kan. Nah setelah itu market akan mulai positif gitu. Karena kalau kita lihat dari prediksi DBS begitu di riset yang sudah dilakukan begitu, dikatakan bahwa karena wabah corona dan juga penurunan harga minyak ini, lantas ini berbeda dengan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Anda? Ya mungkin nampaknya lebih parah ya, dia nggak berbeda itu lebih parah nampaknya. Karena ini lebih mengglobal kelihatannya corona ini. Jadi semua negara itu nampaknya sekarang khawatir dan bersifat pasif dalam hal ini dalam pertumbuhan ekonominya. Itu yang dianggap berbeda. Sebenarnya mekanismenya seperti apa Pak dampak corona ke harga minyak mentah nih? Kalau kita lihat mungkin karena di negara pusatnya adalah di China begitu ya. Tapi selain itu bagaimana akhirnya mempengaruhi pasar minyak mentah secara global? Ya jadi sebetulnya ada 3 faktor utama ya mengenai harga minyak. Pertama supply demand ya. Kedua pertumbuhan ekonomi. Ketiga ada yang sifatnya fundamental, itu artinya spekulasi di pasar uang ya. Dan ini silih berganti ini ya. Dan ada lagi satu geopolitik gitu ya. Silih berganti ini. Nah, sekarang ini adalah corona yang berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang menyebabkan permintaan minyak akan jatuh, terjadi oversupply dan harga akan jatuh. Itu